Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga untuk metodologi penelitian kualitatif ya, atau MPK 2. Nah, kita pada saat ini akan berdiskusi atau memaparkan tentang masalah penelitian ya. Meskipun di kuliah di MPK 1 sudah, tapi tidak ada salahnya kita refleksi lagi, kita perdalam lagi. Nanti sampai ke contoh-contohnya ya. Kalau contoh kan ada belum yang kuantitatif, karena contoh kemarin adalah contoh penelitian yang kuantitatif. Nanti untuk contoh-contoh judul penelitian yang kualitatif seperti apa. Oke, untuk melancarkan kuliah pada siang ini, ya, mari kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini seperti kemarin tapi ada pengembangan ya, karena kita masuknya ke kualitatif. Muncul, masih loading. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, dulu sudah pernah saya katakan bahwa ketika seseorang peneliti mau memulai penelitiannya, dia tidak harus memiliki sebuah judul, tetapi yang pas adalah topik ya, bukan judul tapi topik. Setelah dia tahu passionnya di mana, kajian apa, maka langkah kedua adalah dia menetapkan adanya masalah penelitian, ya. Jadi bukan judul-judul itu malah setelah masalah penelitian. Nah, ketika seorang peneliti tidak memiliki masalah penelitian, maka ibaratnya adalah dia kehilangan aksiologi ya. Aksiologi itu adalah metode untuk mencari kemanfaatan ya. Kemanfaat penelitian itu apa? Ya, karena tidak ada persoalan, maka kalau diteliti, nanti manfaatnya rekomendasinya apa? Kan tidak ada. Sehingga masalah penelitian itu menjadi paling penting ya, paling penting dalam konteks satu penelitian ya. Dan masalah penelitian itu munculnya di atau tertulis di latar belakang masalah ya, dimana di latar belakang masalah itu akan diungkapkan ya masalah penelitiannya apa, mengapa penting untuk diteliti, datanya mana, perbandingan dengan kompetitornya mana, penelitian terdahulu ya yang mendukung ya, atau sudah sama satu variabel, dua variabel atau konsep ya, satu konsep dari beberapa konsep yang ada yang sama dengan penelitian ini dilakukan. Ya. Nah, kenapa masalah penelitian itu menjadi sesuatu yang penting ya? Karena pentingnya maka ketika Anda mengikuti proyek ya, proyek sebuah penelitian itu, maka tahap pertama proposal maju ya, peneliti sudah mendapat dana 70% ya, atau 60%. Setelah dikerjakan, setelah ke lapangan ya, tahap kedua pencairannya hanya 30% atau 40%. Ya, karena di dalam proposal itu memuat syarat ya, sangat syarat dengan tahap-tahap awal yang amat penting dari masalah sampai ke metodologi. Nah, masalah penelitian ini merupakan tahapan yang paling sulit termasuk bagi peneliti yang sudah berpengalaman ya. Memang karena mencari ya, kita mencari ada masalah enggak toh? Belum lagi kalau ada masalah tapi bukan wilayah kita, bukan perspektif kita. Wah, oh no, tapi kok perspektifnya hukum enggak cocok ya enggak. Nah, sehingga banyak hal yang perlu dilakukan ya, mulai dari membaca, berdiskusi, membantu penelitian orang lain dan sebagainya.
Dan masalah penelitian ini merupakan entry point ya, yang nilainya tadi berdasarkan 60-70% dari total bobot penelitian. Nah, sebenarnya mengapa sulit ya? Dulu sudah kita bahas ya ini ya. Karena tidak semua bisa diuji secara empiris. Contohnya apa ya? Ketika kita membayangkan, menghayal hal-hal yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengar, ya. Makhluk gaib, ya, mitos dan sebagainya itu tidak bisa diteliti. Sehingga ketika Anda mengalami hal yang terkait dengan gaib, ya non empiris, jangan dibawa ke karya ilmiah. Anda bisa menuliskannya di novel, Anda bisa menuliskannya di cerpen, ya, cerpen dan sebagainya. Ya. Tidak semua masalah bisa diuji secara empiris. Ya, misalnya Anda bisa kok, ada yang bisa lihat makhluk gaib, ada yang bisa berkomunikasi dengan jin, ada, ya. Kemudian ada yang bisa misalnya ngerti sak durunge winarah, ya. Jadi bisa seperti peramal gitu ya, ada. Tapi hal seperti itu tidak bisa diuji, dan nanti kalau Anda bisa berkomunikasi dengan setan, pengumpulan datanya bagaimana? Penguji akan mencari tahu bagaimana hasil wawancaramu dengan setan, dengan iblis. Wah, yang tahu hanya saya, nggak bisa ya, harus bisa diuji secara empiris. Nah, tidak ada sumber untuk mencari masalah. Sumbernya ada masalahnya. Masalahnya ada tergambar, cuma sumbernya nggak ada. Contohnya orang-orang yang sudah meninggal, ya tidak ada yang bisa diwawancarai. Misalnya Anda mau penelitian tentang zaman Jepang, ya masih ada nggak ini yang bisa diwawancarai? Oh, padahal menarik ya, kita memperbandingkan antara zaman Jepang dan Belanda. Kira-kira dijajah Jepang sama Belanda itu enak mana toh? Nah, itu kita pengen tahu. Nah, tapi masalah ada, tapi sumber untuk mencari masalah sudah nggak ada, sudah mati. Data sukar diperoleh. Nah, contohnya apa? Contohnya masalah ada, ya, sumber ada, ya, tapi nggak mau diwawancarai misalnya. Masalahnya malu, ya, takut, ya, biasanya malu, takut, dan ada juga institusi yang tidak tahu saya alasannya apa, mereka tidak mau diteliti. Mungkin dikira kalau penelitian itu mengungkap aib mereka atau bagaimana ya. Contohnya yang tidak mau diteliti itu contohnya aqua di Klaten, itu sukar itu diperoleh. Mungkin ini Lapindo Brantas, ya, itu juga tidak mau diteliti. Mungkin SGM, ya, tidak mau. Tapi Anda tidak usah berprasangka buruk atau gimana ya dengan mereka atau negative thinking, ya sudah, itu hak mereka gitu kan ya, itu hak mereka. Jadi ketika tidak mau teliti ya sudah ganti lokasi, ganti informan. Kadang-kadang mahasiswa lapor, Bu, informan ini kok nggak mau ngomong banyak ya, cuma iya tidak lah, nanti data saya bagaimana? Ya jelas, kalau informan hanya menjawab sedikit singkat ya, satu kalimat, Anda nggak dapat data ya, Anda nggak dapat data, ya sudah ganti informan. Nah, makanya sebenarnya Anda pegang informan di awal itu menjadi hal yang sangat penting. Ini Farhan nggak usah macam-macam, Han, mana nyopir. Memperhatikan. Oke, kemudian banyaknya masalah sehingga peneliti sulit mencari yang paling baik ya. Kira-kira setelah teridentifikasi masalah penelitian mana yang pas dengan keilmuan gitu ya, pas dengan zaman, pas dengan waktu, up to date misalnya, itu yang mana? Karena kalau satu topik misalnya banyak sekali yang bisa melahirkan masalah ya. Seperti apa nanti kita. Nah, masalah itu muncul dari beberapa hal ya. Misalnya Anda bingung, contohnya gini. Kok iso ya, saya pernah meneliti ini. Kok bisa ya tunanetra, kok lulusnya malah cepet ya? Dia dulu ada tunanetra di UMY kalau nggak salah di FAI, ya lulusnya cepet. Itu kalah itu yang normal-normal gitu.
Nah, akhirnya saya melahirkan judul konsep diri tunanetra. Anda bingung, loh ini sebetulnya anak tiri, yang satunya anak kandung, kok ibunya lebih sayang dengan anak tirinya, kan bingung. Kok tidak dengan anak kandungnya? Ya mestinya kan dengan anak kandungnya dulu. Lagi, kok, nah, itu di awal dengan kok begitu, kok begini, harusnya kan begitu. Kok ini rumah tangga mereka itu kan pasangan beda agama. Kok ya rukun-rukun saja ya. Sedangkan yang sama-sama agama, misalnya sering ke masjid bareng, ternyata konflik dan akhirnya bercerai gitu. Nah, akhirnya melahirkan judul misalnya suportif, keterbukaan, pasangan beda agama. Ya dimulai dari kebingungan. Mestinya begini ya, kok begitu? Nah, seperti itu tuh kebingungan. Tantangan. Nah, kalau tantangan itu biasanya pada masalah-masalah yang memerlukan banyak pengorbanan, entah itu korban biaya, entah itu korban tenaga ya. Contohnya banyak sekali mahasiswa saya yang tertantang ya untuk meneliti fenomena PSK, fenomena Ciblek, fenomena banci, fenomena LGBT ya. Itu merupakan tantangan karena tidak semua orang mampu dan mau. Itu mesti biaya besar. Ketika saya wawancara dengan mereka, Pak Piro, baru misalnya minimal 2 juta, itu aja tahun berapa ya? Nah, untuk apa? Untuk booking, untuk mentraktir ya, ngajak belanja ya dan sebagainya, nyewa sopir, nyewa mobil dan sebagainya. Nah, itu tantangan. Saya ingin meneliti kok bagaimana kehidupan PSK online. Nah, memangnya sudah tahu atau sudah punya informasi sudah Bu. Ya meskipun nanti saya harus pakai teman ya sebagai orang yang sangat mengenal mereka. Bisa. Dulu juga ada yang penelitian salon plus. Ya hati-hati juga ya orang-orang seperti itu tantangannya bukan hanya karena dia harus berkorban itu, tetapi juga harus ya hati-hati ya. Artinya bisa saja yang tadinya peneliti statusnya berubah jadi pelanggan ya, karena tidak tahan. Nah, jadi yang berhasil mungkin jadi pelanggannya, yang penelitiannya gagal. Nah, itu mungkin juga ya. Kemudian ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Dasein tidak sama dengan dasolen. Harapan tidak sama dengan kenyataan. Target tidak sama dengan capaian. Nah, itu adalah masalah. Bu, apakah masalah penelitian itu harus selalu menyedihkan? Maksudnya apa? Targetnya selalu targetnya selalu di atas daripada capaian. Tidak ya, siapa yang bilang targetnya harus di atas? Jadi di bawah capaian pun itu masalah. Selagi memang itu tidak sama antara harapan dan kenyataan. Ya. Nah, dari sinilah masalah itu muncul. Nah, sehingga ketika Anda bingung, ketika Anda bertanya-tanya, harusnya gini kok begitu, itu sebenarnya Anda sudah menemukan ya masalah penelitian. Nah, ketika itu sudah, kemudian Anda sajikan dalam bentuk kalimat ya, yang ilmiah, Anda lengkapi dengan data, ya sudah, itu sudah jadi latar belakang masalah. Nah, ciri masalah yang baik seperti apa? Ini asli ya. Jadi meskipun Anda itu punya rujukan atau referensi dari penelitian terdahulu, tetapi nilai itu harus Anda pegang ya, asli. Anda tetap punya original ya. Mereka meneliti itu, saya meneliti ini, lokasinya di sana, saya di sini ya. Variabelnya ini, saya ini dan itu. Nah, itu ada perbedaan. Hal yang penting menyatakan hubungan itu kalau kuantitatif ya, hal yang penting nggak diteliti. Mosok mau meneliti ini, dulu ada yang mahasiswa pernah ya saya minta untuk buat judul. Ada yang meneliti bagaimana pengaruh terpaan ya di kuantitatif, pengaruh terpaan terhadap minat beli sampo. Nah, pada apa? Pada anak kos ya, anak kos di
rumah kos ini nomor sekian, kan tidak penting itu masa hanya satu kos-kosan gitu ya. Nah, untuk misalnya Anda kuantitatif minimal kalau skripsi itu ya satu kelurahan ya. Oke, dalam bentuk pertanyaan bisa diuji, jelas. Visible dapat dipecahkan atau ada data. Ya, cukup. Nah, ada data itu tadi tergantung dari informannya mau ngomong enggak mau ngomong, enggak mau diteliti. Ternyata enggak tersedia berarti. Ada orangnya enggak mau, takut, malu. Ada institusinya tertutup, tidak menerima penelitian, ini tidak tersedia. Biaya mencukupi, ini relatif ya. Nah, kalau Anda skripsi biaya sendiri ya. Dulu zaman saya skripsi itu di Undip ya, tahun 90-an sekian. Itu ada ini subsidi untuk anak-anak skripsi 35.000. Nggak tahu sekarang kalau dikurskan berapa ya. Itu ada untuk biaya. Sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi Anda nggak usah muluk-muluk ya. Kalau Anda S1 sudahlah ini. S2 lebih mendalam, S3 lebih mendalam lagi. Cuma ya ojo waton, Allah yang penting lulus, jangan ya. Ala kadarnya itu ya mana ya. Kadang-kadang saya kalau melihat judul itu saya cocokkan dengan kondisi personilnya ya. Kayaknya Anda lebih mampu daripada ini. Ya paling enggak nanti kalau kita bicara holistik ya dalam penelitian kualitatif ya. Dari realitas yang mana yang mau Anda teliti? Ini aja Bu, realitas komunikator cukup. Wah, ya eman-eman kamu itu kualifikasinya oke. Ya jangan dari realitas komunikator, realitas komunikan juga ya. Kemudian realitas pesan itu harus lengkap untuk kualifikasi peneliti. Nah, sumbernya dari mana? Bisa Anda mengamati perilaku orang, perilaku manusia. Ya tadi seperti orang buta kuliah sambil jalan, sambil digandeng temennya, ya ditolong oleh orang lain. Itu pengamatan. Anda mengamati kekerasan terhadap anak, ya, kok anak sakmono dipukuli, digetak-getak, itu pengamatan. Jadi, mengamati perilaku orang. Ini kok sama saudara tiri kok judes ya. Saya mengamati beberapa kasus antar saudara tiri kok nggak akur, judes ya. Saling menjatuhkan, nah, itu pengamatan. Kemudian bacaan jelas ya. Pengalaman bisa pengalaman orang lain, bisa pengalaman sendiri ya. Nah, sebenarnya ketika kemarin ya Raka bertanya, terus saya sarankan untuk meneliti komunikasi terapeutik itu kan berdasarkan pengalaman dia sebagai mantan ya, terus masih mantan penderita kanker. Nah, seperti itu bisa ya. Oh aku pas saya menderita kanker, pas jadi pasien, diterapi seperti ini, disupport seperti itu, ya akhirnya saya bisa sembuh. Saya ganti nyupport temen dong, nah, itu pengalaman. Diskusinya, nah diskusinya itu biasanya dikembangkan dengan teman-teman yang senasib ya, sama-sama sedang mengerjakan skripsi, dapat masukan dari teman, dengan dosen pembimbing. Ya kadang-kadang lucu juga ya mahasiswa, saya pernah punya pengalaman, mahasiswa saya itu lebih percaya temennya daripada pembimbingnya. Saya kasih instruksi kamu buat A, B, C. Lah kok berubah? Dia membuat CD. Terus saya bilang, pembimbingmu itu siapa? Saya atau temanmu? Ya ibu. Lah kok ramonot ya? Saya lebih berpengalaman daripada temanmu. Nah, saya udah di sini udah 20 tahun lebih ya bimbing skripsi ya, macam-macam. Dari yang pinter, dari yang ini sampai yang nganyelke ya, sampai menjengkelkan dan sebagainya itu sudah parek ya, sudah puas saya dengan berbagai karakter mahasiswa ya, sampai saya jengkel misalnya, ya orang paham-paham, sampai ada yang ngomongnya sedikit, dianggap 1-2 kata, saya juga bingung. Tapi ada yang ngomongnya terlalu banyak, saya juga mangkel gitu ya. Nah itu seperti itu ya, jam terbang saya paham. Nah sehingga kita diskusi, ya, diskusi itu berdasarkan pengalaman saya, kamu kok kayaknya karakteristiknya, passionnya lebih ke sini, saya arahkan judulnya ke sini.
Ya ada yang nggak mau, pokoknya harus ini Bu, harus ini. Kalau sudah begitu ya sudah, berarti ditanggung sendiri konsekuensi logisnya ya. Nah, tadi saya barusan uji pembimbing saya. Ternyata saya nggak harus, nggak harus terlalu tinggi berekspektasi mungkin kayaknya dengan mahasiswa. Misalnya saya bilang, ini setelah buat kuantitatif, setelah buat metrik, terus buat kuesionernya ya, habis itu langsung aja daftar sempro. Nah kok ternyata setelah ujian sempro nggak dibuat ya kuesionernya. Nah, terus ngirim ke dosen penguji. Saya kan sebagai pembimbing ngeceknya nanti ya, soalnya saya kan bimbing. Ternyata setelah dicek saya tadi pagi, loh kok covernya nggak ada lah, kamu tuh mau nulis judulnya apa, ini oleh siapa, covernya nggak ada, sehingga saya harus melihat jadwal yang dari Mas Mudono itu, jadwal saya nguji siapa, judulnya apa, kan aneh ya. Ya seperti itu loh, kadang-kadang tidak peka. Dan saya tidak dikonfirmasi, Bu Suci, mohon besok uji saya jam 11. Kan harusnya begitu, tidak. Sehingga saya tadi pagi tanya, ngujinya jam 11, jam 10 tanya. Baru tak buka email saya, loh, aduh kok nggak ada judul, nggak ada cover ya, oleh siapa, nggak ada questionnaire. Nah, seperti itu ya. Jadi sering-seringlah berdiskusi ya, jangan merasa wes bener gitu ya. Artinya ternyata saya ini Bu sudah lengkap, kan harus konfirmasi dulu. Misalnya bagaimana Bu email yang sudah saya email, kan saya sudah percaya ya, artinya mahasiswa mau ujian sempro, ya wes ngerti toh, misalnya kirim proposal ke penguji harus lengkap, terus dikonfirmasi ya. Nah itu ternyata tidak seperti itu, ekspektasi saya tuh tidak sepenuhnya terpenuhi. Nah kemudian penelitian terdahulu itu sangat membantu, yang penting tidak jiplak. Nanti ini dicantumkan di latar belakang masalah ya, yang senada atau kalau di kualitatif variabelnya ada yang sama. Nah, kemudian yang dilakukan adalah keunikan penelitianmu itu di mana? Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan orang. Seperti ini. Nah, ini kalau ini masalahnya. Oke, kemarin sudah ini, nanti ada tambahan. Apa masalahnya? Strategi promosi PT Andalas melalui Instagram dalam meningkatkan penjualan. Masalahnya apa dari judul ini? Masalahnya adalah ini kan, mestinya targetnya sekian, kok capaiannya sekian gitu loh. Sehingga PT Andalas harus berpromosi untuk mencapai target. Ya, das sein tidak sama dengan das sollen. Ya. Oke, itu masalahnya di situ. Jadi sebetulnya judul ini itu muncul setelah Anda punya masalah. Ya. Komunikasi suportif orang tua terhadap anak pemakai narkoba di panti rehabilitasi. Apa masalahnya? Ternyata dari data mengatakan ya, anak-anak pemakai narkoba itu tidak semua orang tuanya itu tahu, apalagi mensupport ya. Tahu aja tidak kok. Ya, Anda ketemu dengan orang tua yang betul-betul tahu anaknya seperti ini dan dia mensupport ya untuk bisa sembuh. Kan masalahnya apa? Mestinya yang namanya orang tua itu tugasnya mensupport anaknya untuk berhenti obat. Kenyataannya tidak, kok ada yang tidak tahu, ada yang cuek ya. Seperti itu. Komunikasi terapeutik psikiater dengan penderita kanker darah di Rumah Sakit Sarjito. Oh ya, ini tambahan, saya sudah tambahkan, ini saya tambahkan tadi malam ya, saya cek dulu apakah sudah ada contoh. Nah, kita mulai dari studi kasus ini. Studi kasus nanti ya, metode pertama yang kita pelajari itu studi kasus, diskusi pertama. Nah, ini tiga-tiganya studi kasus. Komunikasi terapeutik psikiater dengan penderita kanker darah di Rumah Sakit Sarjito. Nah, apa masalahnya? Misalnya, masalahnya ya,
komunikasi terapeutik itu dilakukan dengan tahapan yang lengkap. Ternyata di Sarjito tahapannya simpel, tetapi justru tingkat kesembuhan misalnya, tingkat kesembuhan penderitanya tinggi. Nah, baru ditampilkan data-data pembanding ya. Sama-sama terapi psikiater dan kanker darah misalnya. Oh, di rumah sakit Sarjito sekian yang sembuh sekian. Di rumah sakit lainnya yang sakit sekian yang sembuh sekian. Anda perbandingkan prosentasenya. Ternyata di Sarjito istimewa. Nah, tuh mestinya kalau tahapannya tidak lengkap, ya tingkat kesembuhannya rendah gitu ya. Ini contohnya untuk studi kasus. Masih studi kasus. Strategi kreatif program acara Taman Gabusan di TVRI Jogja tahun 2020. Masalahnya apa? Masalahnya acara Taman Gabusan ya, yang sudah sekian lama itu kok rankingnya tetap di pesaingnya sudah menambah semakin banyak. Nah, kemudian Anda buat ini ya, konsep strategi kreatif. Berarti strategi kreatifnya jalan ya. Oke. Manajemen produksi acara program belajar Pro 2 RRI Jogja tahun 2020. Nah, misalnya ini bisa ya, datanya bisa sebaliknya. Program belajar Pro 2 dulu diminati ya, sangat diminati oleh banyak penggemar, oleh banyak audiens. Tapi sekarang menurun, tingkat partisipasinya menurun ya, sehingga Anda berpikir bahwa mungkin manajemen produksinya ya yang kurang bagus. Bisa penelitian dengan konsep manajemen produksi. Nah, kemudian strategi komunikasi BNN Jogja dalam program non narkoba pada pelajar SLTA SDIY tahun 2021. Masalahnya apa kira-kira? Masalahnya adalah ini misalnya target ya, target BNN untuk sekali ngundang pelajar itu misalnya 1.000 ya, 1.000 pelajar dalam 1 bulan. Ternyata kedatangan pelajar yang ikut penyuluhan non narkoba hanya 50% ya, padahal targetnya 80%. Nah, sehingga bagaimana strateginya supaya menarik? Nah, ini contoh-contoh judul ya, studi kasus yang lahir dari masalah penelitian. Jadi jangan dikira judul itu mak berduduk gitu ya, mak berduduk tiba-tiba ada judul seperti ini. Tidak. Sebetulnya judul itu lahir karena lahirnya masalah. Nah, jadi masalah dulu yang perlu Anda pikirkan. Oke, itu studi kasus ya. Nah, bagaimana dengan metode analisis framing? Ini juga ada masalahnya nih. Misalnya judulnya analisis framing pemberitaan Pilpres Jokowi Ma'ruf di Metro TV dan TV One periode Desember. Jadi nanti kalau Anda analisis framing tolong diberikan periode yang jelas ya, karena ini yang dianalisis teks. Jadi teks itu harus dibatasi ya. Nah, misalnya yang pertama ini masalahnya apa? Ya mestinya yang namanya media, ya 2 media ini objektif dong, gitu kan? Nyatanya enggak Metro itu lebih banyak menyiarkan Jokowi Ma'ruf daripada rivalnya, gitu. Buktinya, ya nanti buktinya harus dicantumkan sekian kali dalam seminggu atau dalam 1 bulan Desember ini. Padahal TV One ya sama-sama ini menyiarkan ini. Kalau Metro TV ini sebulan bisa 25 kali, ini hanya 8 atau 7 kali. Nah, seperti itu. Berarti nanti akan dilihat ideologi medianya. Oh ya benar. Ini miliknya siapa? Ini miliknya siapa? Gitu ya. Nah, sehingga metodenya analisis framing karena ingin mengetahui ideologi media. Jadi media itu sebetulnya tidak bebas nilai ya. Media itu mesti condong tidak objektif ya, tidak objektif ya. Karena ada ini sebenarnya ada owner ya.
Owner itu membawa misi kan. Anda tidak akan pernah melihat narasumber yang ada di dulu ya, nggak tahu sekarang. Narasumber yang ada di TV One itu muncul di Metro TV. Demikian juga sebaliknya, ya kan? Narasumber yang di Metro nggak mungkin nyebrang di TV One. Nah, dua, analisis framing, objektivitas pemberitaan kasus korupsi Joko Chandra di harian Kompas. Nah, ini sama juga. Mestinya namanya media itu objektif, tetapi misalnya ya, ini misal ya, Kompas membela mati-matian ini Joko Chandra. Nah, itu kan masalah. Ya, oke. Analisis framing pemberitaan demo 212 di TV One periode Desember. Nah, gimana? Sama, ini juga memblow up besar-besaran ya, memblow up besar-besaran 212 ya. Sehingga sangat terlihat tidak objektif misalnya, ada penambahan ya, ada ini. Mungkin kalau lebih tepat ya Anda bandingkan aja dengan Metro. Tapi yang namanya analisis framing itu tidak harus membandingkan dua media sebetulnya. Satu saja cukup ya, karena kita bukan ingin melihat ideologi dua media atau lebih atau membandingkan ideologi media dengan media lainnya. Tetapi sebetulnya analisis framing ingin melihat ideologi dari satu media pun bisa. Ya ideologinya apa toh? Oh lah itu ownernya kan non muslim misalnya. Oh lah ownernya kan jelas itu dulu Persatuan Cendekiawan Muslim. Ya, beda nanti pemberitaannya ya. Nah ini tentang analisis framing. Saya kenalkan sedikit ya. Saya kenalkan sedikit luar, bentuk luarnya nanti berjalan dengan kuliah atau diskusi ya. Semiotik ya. Nah, ketika kita bicara semiotik, kita bicara ya memaknai atau mencari makna di balik yang nampak. Apa yang nampak dari sebuah Osama bin Laden ya? Masalahnya apa kalau demikian? Kok masalahnya kok teroris itu dikaitkan dengan jenggot, ya, dikaitkan dengan sorban. Ya, kalau teroris ya teroris aja, berarti itu ada dalam tanda petik kebencian terhadap Islam. Nah, kemudian itulah judul representasi teroris pada film Osama bin Laden. Analisis semiotik tentang citra cantik pada iklan sabun Dove. Mestinya yang namanya cantik yaitu relatif ya. Nah, di sini Anda mengatakan kok cantik kok mesti putih gitu. Ya, cantik itu dikonstruksi. Putih, rambut panjang, kemudian langsing gitu ya. Nah, padahal yang namanya cantik itu ya relatif ya. Cantiknya orang India dengan orang Indonesia mungkin beda. Kalau orang India cantiknya berisi, gitu. Badannya berisi, mungkin mukanya bulat, rambutnya panjang. Kalau cantik di Barat, ya mungkin seperti Barbie ya, sampai direwangi operasi-operasi ala Barbie ya, nah, seperti itu. Jadi masalahnya sekarang cantik itu dibangun ya. Sebenarnya cantik itu nggak usah dibangun ya. Ternyata media pun bisa membangun tentang citra cantik. Analisis semiotik nasionalisme dalam film Cut Nyak Dien. Ini kira-kira masalahnya apa? Masalahnya bisa ya berkisar pada kok nasionalisme versinya Cut Nyak Dien kok beda ya dengan nasionalisme versi saya versi pemerintah dan sebagainya. Jadi Anda melihat adanya apa ya namanya ya kreativitas atau tapi kok menyimpang ya. Artinya kreativitas kok nasionalisme tidak seperti konsep di awal ya. Saya membela tanah air, kemudian ini kemudian kok ada sesuatu yang beda ya konsep nasionalisme zaman dulu dengan di film Cut Nyak Dien. Kalau nasionalisme di film-film sebelum Cut Nyak Dien dengan nasionalisme di film Cut Nyak Dien. Ya, ada perbedaan konsep. Mestinya kan ya namanya konsep itu berjalan sama ya. Cuma dikreasikan aja yang beda, tapi ini mungkin ada satu indikator yang lain. Seperti itu masalahnya.
Analisis wacana. Nah, sebenarnya analisis semiotik, analisis wacana, analisis framing itu adalah masuk dalam konteks analisis teks, ya. Analisis teks. Ya termasuk analisis wacana ini juga. Contoh, analisis wacana pidato SBY dalam pertanggungjawaban jabatan kepresidenan tahun 2014. Apa masalahnya? Mestinya di dalam pidato seorang presiden ya, dia menampilkan prestasi-prestasi yang dibentuknya, yang pernah dicapainya selama dia menjabat. Tetapi kok enggak ya, pidato Presiden SBY itu justru ya, menampilkan kegagalan dia misalnya. Kegagalan dia. Sehingga ada apa ini? Ya, itu dianalisis. Ada apa dengan SBY gitu kan? Ada apa? Nah, tuh masalahnya. Kemudian kedua, analisis wacana nikah muda dalam Instagram Indonesia tanpa pacaran. Kira-kira ada wacana nikah muda itu secara budaya kita atau secara undang-undang perkawinan itu kan tidak baik, dilarang. Tapi kok malah di Instagram, di IG ini didorong. Didorong. Sebetulnya nilai-nilai apa yang mau diwacanakan ini? Diwacanakan IG itu apa? Oh, keluarga sakinah. Oh, menghindari zina. Misalnya. Itu nanti ketemu di analisis wacana ya. Kemudian wacana rasisme dalam film Get Out tahun 2017. Masalahnya apa? Selama ini rasisme di Amerika itu polanya begini-begini. Kok di film Get Out rasisme itu polanya begitu-begitu gitu ya. Nah, sebetulnya apa yang mau diwacanakan gitu ya. Apa sebetulnya mau dibangun, diprokontrakan ya pada masyarakat Amerika di film ini. Itu analisis. Nah, etnografi. Etnografi itu penelitian tentang budaya. Kalau kita masukkan ke komunikasi, ya kita ada istilah yang namanya etnografi komunikasi. Kalau etnografi saja itu dulu asal mulanya adalah metode yang banyak dipakai oleh orang-orang antropologi. Nah, kalau di komunikasi harus dikaitkan dengan budaya, di komunikasi itu apa? Ya, ada di verbal non-verbal mestinya ya. Contoh, gaya komunikasi verbal non-verbal dalam komunitas punkers di Malioboro. Masalahnya apa? Masalahnya misalnya, ketika saya melihat, orang melihat atau mempersepsi bahwa punkers itu mesti ya, mungkin bahasanya saru itu ya, bahasanya saru, rendahan, ya, tidak menyenangkan dan sebagainya. Nah, kelihatan dari nonverbalnya. Ternyata tidak loh, misalnya. Mereka punya bahasa-bahasa yang santun ya. Ketika bicara dengan orang tua ya beda. Nah, itu kan masalah ya. Sehingga punkers orang melihat dari luar dengan punkers ketika Anda masuk beda. Itu etnografi. Pola komunikasi suku Samin di Blora. Orang menganggap bahwa Samin itu bodoh. Ya, Samin itu sak penake dhewe. Ternyata enggak loh, mereka itu pola komunikasinya itu apa ya namanya? Efektif ya, terarah. Bahkan dengan pemerintah pun ya misalnya. Mereka punya pola komunikasi yang tertentu. Kan orang bilang Samin itu tidak berpihak pemerintah, dia sak karepe dhewe dimintai pajak enggak mau. Ini wilayah saya, kenapa harus dipajaki? Itu yang beredar di masyarakat. Ternyata setelah Anda observasi, enggak ya, ternyata pola komunikasi itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan pemerintah harus begini-begini. Nah, itu menarik kan. Kemudian fashion sebagai budaya identitas komunitas suprema. Gelang. Ya, yang namanya fashion itu kan biasa ya. Trending, orang-orang suka pakai, kemudian hilang. Tapi enggak di komunitas Supreme itu
ternyata itu menjadi identitas sendiri yang melahirkan branding atau melahirkan citra bagi mereka bahwa anggota komunitas ini mesti begini. Nah, ditampilkan dalam fashion mereka, gitu ya. Fenomenologi. Studi fenomenologi dalam perilaku komunikasi selebgram lokal di Jogja. Jadi fenomenologi itu bicara tentang bagaimana pengalaman yang sadar. Pengalaman sadar dari informan, ya. Itu aja sebenarnya. Jika kita kaitkan dengan komunikasi, siapa informannya? Ya sudah, selebgram, YouTuber, ya. Mungkin PSK online. Pengalaman sadar mereka itu apa ketika melakukan profesi mereka. Ini kan profesi praktisi komunikasi sebenarnya. Ya. Jangan dikira PSK online itu bukan praktisi komunikasi loh itu. Ya, praktisi dengan online, profesi dengan online ya. Masalahnya praktisi yang positif atau negatif. Ya. Perilaku komunikasi YouTuber Baim Wong. Nah, kalau Anda penelitian fenomenologi 12 jam Anda harus mengikuti mereka. Sebagaimana kalau Anda penelitian etnografi. Jadi dua metode yang sangat partisipatori. Anda harus akrab, Anda harus kumpul, intensitasnya tinggi, itu adalah fenomenologi dan etnografi. Ya, kadang-kadang kalau mahasiswa pengen meneliti etnografi, siap lama atau enggak? Ya, kalau enggak ya studi kasus aja, ya sama kok. Yang ini studi kasus juga bisa. Cuma kalau studi kasus kan pendek ya, mungkin wawancara sebulan cukup. Tapi kalau ini ya sampai sedetail-detailnya ya apa yang mereka alami dalam kehidupan ketika menyelami profesi ini. Mulai dari upload, membuat konten, gitu. Kemudian bagaimana mempromosikan Instagramnya, bagaimana dia membuat fashionnya, modelnya, gaya rambutnya supaya menarik itu ya semuanya diungkap di fenomenologi dan etnografi. Kayaknya ini dulu untuk masih naratif, masih ada naratif karena kita akan belajar 7 metode ya. Kalau naratif itu kita bicara sebetulnya naratif itu cerita. Nah, yang dianalisis mesti cerita-cerita, bisa film, bisa novel. Analisis naratif nasionalisme dalam film Kartini versi Dian Sastro. Jadi nanti di analisis naratif sebetulnya Anda bercerita full ya tentang karakter tokoh. Tokoh itu bagaimana menjalankan nasionalismenya, yang mana, kemudian alur background ketika dia sekolah di mana, umur sekian dia di mana, sampai kemudian Kartini itu muncul sebagai tokoh nasionalisme. Analisis naratif karakter tokoh pada novel nanti kita cerita tentang hari ini karya Marcella F.T. Nah, ini bercerita lagi tentang tokoh ya. Tokohnya siapa? Si X, si Y. Karakternya kapan? Mulai dari dia kecil, remaja, dewasa, ya sampai dia meniti puncak karir, ya sampai akhirnya meninggal. Analisis naratif patriotisme dalam film Tiga Sri Kandi. Nanti yang dianalisis ya karakter tokoh Tiga Sri Kandi itu ABC siapa? Nah, karakter tokoh A seperti ini ya karena dia lahir di latar belakang seperti itu. B, C yang kemudian kalau dikolaborasikan jadi apa? Ya itu dianalisis dari karakter sendiri dari Tiga Sri Kandi. Nah, untuk penelitian teks-teks ini, ya, teks. Jadi yang teks itu ya semiotik, framing, wacana, dan naratif. Yang teks-teks ini 3 ini, yang wawancara hanya wacana saja. Yang 3 ini tidak usah wawancara ya, Anda interteks, ya, Anda mau ngambil teori satu, kemudian diintertekstualkan ke teori yang lain. Jadi sebenarnya modal Anda buku-buku yang banyak ya cukup, Anda tidak ke lapangan.
Tapi yang studi kasus, fenomenologi dan etnografi harus ke lapangan ketemu dengan informan. Ya makanya dulu saya pernah cerita ada seorang mahasiswa datang, saya mau penelitian ya, tapi tidak mau ketemu dengan orang. Nah, saya kena ketemu monyet piye, gelem ora di kebun binatang, penelitian tentang kebun. Enggak Bu, oh maksudmu itu yang teks, yang tidak harus ke lapangan ya. Oke, Anda di taman, ditemani oleh banyak buku, selesai itu skripsi. Nah, itu namanya analisis teks. Nah, ini itu ya. Ini kuantitatif. Oke, kayaknya itu dulu untuk merangsang kita diskusi ya. Nanti saya share, belum masuk ke my class, saya share aja di kelas. Ya, contoh-contoh judulnya. Oke, itu sementara bagaimana kita memahami tentang masalah penelitian yang melahirkan judul. Seperti itu ya, jadi judul-judul itu sebenarnya lahir dari masalah. Oke, silahkan mari kita diskusi, silahkan siapa yang bertanya. Mestinya kemarin itu sudah ya Sauki ya sudah pengen diskusi ya, semangat itu enggak apa-apa. Iya Bu, mau nanya Bu. Siapa nih? Saya Shoki. Sauki, oke Sauki silahkan. Kalau semisal kita mau neliti tentang sosial media itu tuh sebenarnya lebih baik pakai kuanti atau kuali sih Bu? Atau tergantung ke konteks masalahnya apa? Kuanti bisa, kuali bisa. Kalau Anda misalnya sosial media, Instagram ya misalnya, IG. Instagram itu kalau dalam kuantitatif itu kan kamu mengarah ke followersnya, dampak ya, dampak melihat IG, dampak mengakses IG pada sikap followers, pada ini followers. Tapi kalau di kualitatif kamu bicara IG itu adalah sebagai alat promosi, sehingga judulnya tadi strategi promosi CVX melalui Instagram dalam meningkatkan penjualan. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen, produsen, komunikator, itu adalah wilayah kualitatif. Tapi kalau kita bicara efek, kita bicara dampak, itu wilayah kuantitatif. Gitu. Jadi kalau kualitatif, Anda bertanyanya ke manajemennya. Anda bertanyanya ke pembuat IG. Tapi kalau kuantitatif, Anda bertanyanya ke followers IG itu Sofi. Ya, dua-duanya bisa ya, dua-duanya bisa. Berarti beda di informannya ya Bu? Di dampak, antara dampak dan manajemen. Oke. Makasih Bu. Paham ya? Oke. Yang lain? Gimana Raka itu backgroundnya pink itu. Bu. Ya. Dari Jogja lagi Bu. Oh dari Jogja, kamu seperti bunglon ya, loncat sana loncat sini. Gimana Kak? Enggak Bu, belum ada Bu. Oh, belum ada yang ada. ditanyakan. Alin nih kayaknya yang penasaran nih Alin. Belum Sudah ada. dapat judul belum? Nah, dari sekian metode mungkin Anda sudah bisa meraba-raba ya. Ini setiap dosen itu punya kompetensi di wilayah masing-masing ya. Tidak mungkin satu dosen itu menguasai 7 metode, itu enggak. Jadi kalau Anda pilih wacana, nanti ada Mas Vilo, ada Bu Muria Endah, ya. Ada Putri, ada Pak Taufik. Kalau Anda milih studi kasus, ada saya, ada Bu Sofi, ya. Kalau Anda milih semiotik, ya, ada Bu Endah, ada Pak Yudan. Kalau Anda misalnya milih naratif, biasanya Pak Filosa, Pak Jun. Oke, silahkan yang lain. Nah, nggak ada yang tanya Bu. tuh. Banyak loh yang Bu, mau nanya Bu. Ya,
cerita Raka dulu gimana Kak? Bu, ini judul bukan berkaitan dengan judul yang pengen aku. Kan kemarin kan aku Ibu nyaranin komunikasi terapeutik dokter terhadap penderita kanker nasofaring di RS dan MAIS. Ya. Nah, terus aku ada lagi Bu, komunikasi suportif orang tua terhadap penderita kanker nasofaring, boleh nggak Bu? Ya boleh aja, boleh. Ya, Cuma nanti soalnya kalau aku udah coba hubungin beberapa dokternya, namanya pandemi kan dokter pada takut Bu. Oh gitu, ya. Kalau orang tua nggak takut ya? Iya, kalau orang tua kan setiap hari. Ya, yang jelas orang tuanya mau diwawancarai gitu aja Kak. Anak dan orang tua harus mau diwawancarai ya. Jadi dulu itu saya pernah punya mahasiswa bimbingan anak Aceh itu ya, saya pernah cerita mungkin. Dia mau meneliti tentang bagaimana komunikasi suportif orang tua dengan anaknya yang direhabilitasi narkoba. Itu sulitnya minta ampun, orang tuanya itu nggak mau ngomong gitu loh karena malu. Nah, saya udah dari awal bilang ini penelitian ini sulit untuk dapat informan. Tapi kalau anaknya bisa ya, tapi orang tuanya kan malu, iya enggak? Ini susah. Soalnya saya berkali-kali yang penelitian agak sulit-sulit ini, udah pegang informannya belum? Kalau belum jangan, Anda harus dapatkan dulu. Yang kemarin saya juga cerita ya, hanya masalah bagaimana, ini juga bimbingan saya, bagaimana mencari informan pasangan pernikahan tapi statusnya dua-duanya masih mahasiswa. Itu aja sulit itu, pada nggak mau. Padahal mereka juga ingin tahu ya apakah misalnya manajemen konflik itu baik di antara mereka. Kalau baik kan ya sudah, berarti nggak ada masalah. Misalnya status mahasiswa ya oke saja bisa mengatasi konflik ya dalam hal mungkin keterbatasan ekonomi, ya mungkin keegoisannya masih, ya mungkin campur tangan orang tua dan sebagainya. Karena mungkin ketika mereka belum bekerjanya belum mapan kan otomatis ekonomi ditanggung orang tua. Nah seperti itu, masih enggak ini memicu konflik yang tidak terselesaikan? Apakah mereka justru ya mahasiswa itu gagal terus podo cerai? Itu kan menarik sebetulnya. Cuma ya tidak gampang sebetulnya Anda mencari itu pasangan pernikahan dua-duanya masih kuliah. Seperti itu. Kalau sumber orang tua sendiri gimana Bu? Nah, orang tua sendiri asal anaknya bukan Raka. Kan yang diwawancarai dua pihak, Kak. Orang tua dan anak. Iya. Bisa. Kan yang sakit cuma kamu. Ya, Oke, kalau Bu. orang tuanya hanya wawancara orang tua tapi bukan dengan kamu ya boleh. Nah, ini masalahnya dengan kamu. Tidak bisa meneliti diri sendiri ya. Gimana? Ya, Oke, Bu. Farhan. Ya. Farhan apa? Tadi nyopetnya sudah selesai kan? Udah Bu, udah. Maaf ya Bu disambut tadi. Takutnya telat nggak bisa masuk ya. Lah, terus Suara saya masuk nggak Bu? banter. Oke. Mau nanya yang tentang narasi Bu. Misalkan ngambil tema tentang narasi ya. Konsepnya mirip sama analisis isi atau gimana Bu? Orang enggak no ya. Analisis Oh, beda. kuantitatif. Iya. Ya Kan beda sama-sama dong. kayak itu tau Bu, bikin cerita apa gimana sih? Kau bikin cerita. Kita Soalnya tuh aku- menganalisis cerita orang gitu atau Oh gitu. kita itu menganalisis cerita yang ada di novel, yang ada di film. Bukan kita membuat cerita. Itulah latihan gawean dongeng, latihan nulis itu namanya. Jadi wes ono Oh analisis isi. Aku kira sama ya Bu. Analisis isi pun kan tidak membuat cerita, gitu. Oh gitu ya. Tapi menganalisis ya. Iya deng analisis isi ya. Oh iya deng. Ada buat cerita ya, Anda sekolah wae nang sastra kono ya. Sastra itu enggak ya buku kono. Kalau nyari di Google tulisannya gini Bu. Jenis karangan yang disusun dengan metode cerita. Saya kira kan buat cerita gitu. Dengan metode apa? Cerita. Nah iya.
Dengan metode cerita tuh kita menganalisis alur cerita yang ada di teks itu. Oh, maksudnya analisis itu Ibu. Apa namanya? Buku, film atau yang lain gitu ya? Yang sejenis gitu. Oh, ya, buku ya enggak Oh. no. Cerita itu di ini. Kalau buku kan ilmiah ya. Cerita itu yang di film, yang di novel. Ya. Oh ya, itu maksudnya, Bu. Maaf, Bu. Oke. Masih ada? Apa ya? Ini yang enggak on cam ini jangan-jangan enggak ada orangnya ini. Fajar Mahanani ada enggak? Ada Bu, aman Bu, ada. Fajar Mahanani langsung lari nih. Ada. Oh, Fajar mana? Nggak ada kan? Oh. Ya, yang saya panggil ternyata nggak ada. Jazati Rahmawan. Jaza? Oh, nggak ada ya. Jaza ada nggak? Ada apa itu Bu? Kayaknya balik itu. Gimana Jaza? Mau tanya apa? Belum ada sih, Bu. Belum ada. Berarti wis paham atau malah bingung? Allah paham. Melinia. Nah, aku masih bingung, Bu. Kayaknya kamu tuh sampai Nah, kan selesai. Bu, kalau nggak bingung nggak nanya dong. Ya, pertanyaanmu aja pertanyaannya aneh. Iya, ya. Wah, Secara konteks juga beda, Bu. Kuantitatif mau kualitatif ya. Iya, apanya? paham dah. Itu yang narasi sama analisis isi itu loh, Bu. Bukan gini lah maksudnya, ini saya lagi bedanya. Metode analisis isi atau analisis teks itu di kuantitatif dan di kualitatif ada. Di kuantitatif itu namanya analisis isi kuantitatif, ya kan kemarin kita pelajari toh. Misalnya, Oh iya. pas di acara apa namanya titik-titik di Trans TV misalnya. Tapi kalau analisis isi kualitatif ya tadi analisis semiotik, analisis wacana, analisis framing, naratif itu analisis isi di kualitatif. Ya sama semuanya menganalisis teks gitu loh. Teks itu bisa tulisan, bisa film, bisa animasi, bisa iklan, gambar, teks bisa. Video, sinetron, bisa itu. Cuma metodenya pakai yang mana? Tuh. Aku analisis satu yang bubur naik haji lama dong. Enggak, Deng. Nono kok udah nggak main. Oh iya, Deng. Kata cinta berarti, Bu. Ya nggak bisa. Ya udah, Bu. Makasih, Bu. Ya, yang lain ada nggak? Biondi Bu udah zuhuran katanya. Mana Biondi? Belum mandi Biondi mesti. Mana Biondi? Rasa makak kirip tak antemi. Dimakan sendiri aja, nggak usah makak ke orang. Rip, silahkan Rip. Kamu nggak pakai kacamata, wajahnya jadi beda loh Rip. Pangling aku. Jangan gitu Bu, ntar Tambah ganteng maksudku. Karena Bu, jangan. Ini kemarin sempat ngobrol Bu, saya kalau kita dapat gak usah buat katain. Biar ngomong dulu. Gimana? Tapi kalau informannya itu mantan pemakai Bu, tapi udah berhenti. Nah, terus saya berhenti, Tapi pernah terus memakai, cuma sudah berhenti. Nah itu kalau misalnya kita memakai informannya dia, masih bisa atau enggak ya Bu? Lah, tinggal tapi gini, kan artinya menurut pengalaman pribadi dia yang pernah terjadi. Artinya gini, selama dia sudah menjadi mantan, apakah komunikasi itu ada gitu loh? Apakah orang tua itu masih mensupport
ya menasehati, ya untuk mengingatkan tidak udah deket-deket dengan narkoba. Apa sudah tidak ada komunikasi tentang topik itu. Kalau ternyata dia sudah sembuh dan orang tua sudah tidak mengungkit-ungkit masalah itu, ya wes berarti nggak ada komunikasi. Apa yang mau diteliti? Nggak ada pesan toh yang bisa diteliti. Nah, kecuali setiap saat orang tua tuh mengingatkan, ingat loh ya, kamu itu jangan pernah lagi masuk ke narkoba ya. Itu selalu diingatkan lah, itu masih bisa. Tapi kalau sudah selesai, sembuh ya sudah, tidak ada komunikasi tentang itu ya nggak bisa diteliti kan. Ya enggak. Siapa tahu yang mantan Zakwan. Ya, ini kirim Bu. Bukan, Bu. Bukan Bu. Lagi siapa? Biondi. Bu, kalau penelitian mantan maling boleh? Hanya penelitian suami istri ya. Paling hati orang, Bu. Ya. Komunikasi suportif pasangan suami istri atau istri dengan suaminya yang mantan maling misalnya seperti itu. Nah, ketika memang masih ada istri yang selalu mengingatkan, tapi saya kira Anda nggak akan dapat ya informan seperti itu. Mau toh, Mbak bojomu mantan maling ya, tak teliti ya, nggak ada mau ya. Kecuali saudaranya sendiri yang tahu persis deh mantan maling, itu nggak usah ngomong gitu, wes langsung wawancara etok nggak tahu atau informal aja itu bisa. Tapi kalau nyari kata orang itu mantan maling, yuk kita datang istrinya kita teliti ya, nggak mau, malu kan. Kira-kira ini sudah mikir-mikir ini ya anak-anak kalian itu, siapa yang jadi informan saya ya? Siapa kira-kira yang mantan maling di sini ya, gitu ya? Maling hatinya orang. Oh, iya siapa ini ya? Yang playboy ini. Kirim itu Bu. Mau neliti kirim ntar Bu. Kirim playboy ya? Oh, playboy cap buaya darat Bu. Ya, mungkin ada penelitian suportif orang tua pada anaknya yang playboy ya. Mungkin ada itu. Nah, itu kirim banget Bu. Agak Rip. Ya kirim sama Zakwan. Ada lagi? Gina mungkin? Ibu, saya mau nanya tapi rada out of context, boleh nggak, Bu? Ya boleh. Pernah nggak sih, Bu, ada mahasiswa yang bikin kayak penelitian fiktif gitu? Apa? Mahasiswa yang? Ada mahasiswa yang bikin kayak penelitian fiktif kayak gitu, Bu. Oh fiktif? Iya. Gina, kita kan kemarin baru bicara di karya ilmiah. Kamu ikut nggak bahasa Indonesia, Gina? Iya, ikut kan? Betul, Syaratnya Bu. apa, Gina, karya ilmiah? Maksudnya tuh, ya kalau ilmiah kan emang konangan gitu ya? Iya, takutnya tuh ada yang malah merekayasa kayak gitu loh, Bu. Ada, hanya kita yang tidak tahu. Nah. Oh, berarti ada ya, Bu? Ada. Kemarin itu ada kok laporannya bocah wis lulus. Dia temennya melaporkan begini. Bu, Anda tahu Bu si X itu perusahaannya fiktif loh, Bu. Nah, dia udah lulus, kita nggak tahu perusahaan itu fiktif atau enggak, ya narasumbernya ada atau tidak. Ya berarti itu pinternya mahasiswa ngapusi dan tidak ketahuan. Tapi kalau sampai Anda ketahuan, misalnya kok saya merasa anak ini kok tidak pada sebenarnya ya, mungkin saya perlu cek deh. Saya sebagai pembimbing misalnya, saya perlu cek nih perusahaannya ini benar nggak dia wawancara di sana. Konangan nggak ada. Nah, kemudian mungkin kalau dia belum ujian bisa ditahan ya, artinya Anda harus ganti judul atau Anda harus bagaimana. Nah, tapi kalau sudah lulus ketahuan, nah maka gelar sarjana kita cabut. Mungkin meskipun Anda sudah jadi pejabat konangan, ya sudah kita cabut. Ada Gin, saya yakin ada. Yang ngapusi ada, yang dandake lebih banyak ya.
Yang suruh buatkan bayar 5 juta itu loh. Kan kemarin saya bilang ke LBM aja di LBM proposal aja dijual laku 250.000 kok. Ya. Apalagi kalau konsultasi agak dalam tanda kutip dibuatkan ya. Dibuatkan konsultan skripsi itu ya. Satu skripsi itu sampai selesai 5 juta. Saya pernah ya mau dibayar mahasiswa itu mau dibayar 5 juta kayaknya saya. Terus Bu tolong saya dibuatkan skripsi ini ada 5. Saya bilang apa? Saya bukan konsultan skripsi ya, saya itu pembimbing pendidik. Saya bimbing aja nggak usah bayar. Tugasnya membimbing kok ya. Toh Anda sendiri apa ya puas gitu loh. Jadi sarjana ngapusi, ya enggak? Itu karyamu loh itu seumur hidup. Anda akan punya apa ya? Punya kesan di situ bahwa apa judul skripsi ingat terus seumur hidup. Ya karena berdarah-darah loh Bu, ngarap ini ditolak informan, nunggu janjian di PHP sampai lama banget itu akan terkesan ya. Setengah mati Anda membuat ini. Belum lagi kalau bimbingan ya diorek-orek terus sampai putus asa, sampai sedih, sampai bingung. Nah, itu. Jadi ada gimana maksudnya terus? Kalau ada terus gimana? Tidak mau meniru kan? Enggak kok. Nanya aja sih Bu, penasaran. Ada. Ya, oke, yang lain mungkin? Ini yang on cam berapa? Biji, baru telu 4 orang saja 5. Wah, Raka nonton lagi. Ya sebetulnya kalau kita on cam atau tidak ya meskipun tidak mesti begitu. On cam itu menunjukkan keseriusan sebetulnya ya. Bu, saya nggak on cam karena sinyalnya lemah, itu beda lagi. Ya. Bu, saya nggak on cam, saya mau tiduran, itu beda. Saya dengarkan sambil tidur aja ya, lumayan masih mendengarkan ya. Daripada dibuka terus kamu pergi kemana nggak tahu, nah itu tidak ngajeni itu sebetulnya ya. Etikanya di mana? Nggak usah buka aja, toh saya juga tidak tahu toh. Anda yang presensi itu ikut kuliah benar atau tidak kan saya juga tidak tahu. Nggak, pokoknya saya harus selalu absen meskipun saya tidak pernah kuliah. Ya ada tuh seperti itu. Nah, tinggal Anda sendiri, kembali ke Anda tuh kuliah tuh dapatnya apa toh? Presensi, nilai, atau kemanfaatan gitu loh. Semuanya Bu, nah paling bagus semuanya. Yo presensi dapat, yo nilai yo dapat, yo kemanfaatannya dapat. Nah, itu sebenarnya idealnya kan seperti itu. Ya enggak? Sampai ada cerita lucu itu di Jepang ya. Di Jepang itu dosen sama mahasiswa. Kalau Jepang kan ini ya, Jepang itu kan taat ya, taat ngajeni, hormat sekali dengan orang tua termasuk gurunya. Sampai kalau salah tuh nggak mau mengingatkan ya. Jadi pernah kejadian di Jepang itu di era pandemi dosen tuh kuliah dengan Zoom. Ya, ternyata dosen itu berbicara selama 2 jam dalam kondisi unmute gitu loh. Tidak ada yang mau mengingatkan gitu loh. Kan saking taatnya gitu ya. Saking taatnya, saking takutnya. Kan malah rugi tuh budaya seperti itu. Nah, nggak ada manfaatnya. Nah, justru kalau saya pengen Anda itu banyak bertanya. Banyak bertanya, banyak memberi respon ya. Dengan sekelumit pengetahuan tadi kan, oh masalah itu, oh saya punya ide ya, Bu saya punya informan seperti ini, ide seperti ini, enaknya gimana ya, judulnya apa, nah itu konsultasikan. Sudah, ada lagi? Ini partisipannya berapa? Lah ini disediain 100, enggak sampai 100 ini. Disediain 300 ya, Antin. Tadi nyampe Bu 105 terus kurang. Tak kira sampai 150. Berarti pokoknya memang 100 nih.
Iya, Bu. Tadi itu sempat 100 lebih kok, Bu. Cuma mungkin 105 tadi, Bu. Terus keluar 5 orang. Ya, sekarang 100. Alin mungkin nyatet 5 yang keluar, Bu. enggak lah. Enggak. Susah ya. Ya enggak nih, ini Zoom-nya kapasitas 300 kok ini. Tak pinjamkan yang 300. Kalau yang minggu kemarin 100 kan. Nah, 100 kok call 100 gitu kan. Coba saya ganti yang Zoom 300, saya bookingkan yang 300 nih. Bayangan saya ini yang masuk 150 gitu loh. Ternyata ya enggak ya. Berarti Zoom 100 pun cukup berarti ini. Biarin yang enggak bisa masuk ya wis dulu-duluan toh, kuat-kuatan sinyal. Yang sinyalnya jelek, ampun ya, sinyalnya jelek ngalah. Gimana? Ada lagi? Karena habis ini Anda tugas loh ya. Anda tugas, buatlah masalah penelitian. Di sini metodenya terserah, yang pokoknya kualitatif. 2 halaman saja. Oh iya, Bu Suci. Jadi ingat, Bu. Untuk yang konsultasi itu jadinya dimulai minggu depan atau gimana, Bu? Ya, minggu depan offline ya, konsultasi. Biasanya nggak konsultasi ya, kuliah aja, Lin. Oh, kuliah aja. Oh ya. Kuliah aja offline, nanti kita bahasnya tentang bahas masalah penelitian sebenarnya. Oh ya. Di ini nggak, Bu, per kelas ada maksimalnya nggak berapa orang? Kalau nanti dicoba di ini dulu, per kelas berapa, kalau misalnya sedikit digabung. Oh ya. Nggak usah tes kan ya, Bu? Yang di Jogja nggak usah tes, cuma surat izin orang tua ya, diupload ya. Oh ya. Surat izin orang tua. Iya. Jangan-jangan meskipun di Jogja ada loh yang tidak diizinkan orang tua. Tadi saya lihat di kelas-kelas cuma 6 gitu ya. Yang ikut offline itu cuma 6, 10 paling banyak. Tadi password 1, Bu. Offline dan online. Iya, susah. Sama saja kan. Misalnya saya ngadep Zoom. Ini di online. Terus di situ ada 5 anak. Kan sama aja sebetulnya. Daripada Anda datang repot ke kampus gitu mungkin sama. Enggak kok Bu pengen ketemu Bu Suci. Oh ya sudah. Pengen tahu kampus Bu gimana ya, enggak apa-apa. Karena nanti kan saya ngadep Zoom ini ya. Saya ngadep Zoom terus cuma di situ ada 5 atau 10 anak gitu aja. Itu ntar ruangannya di kelasnya kelas mana, Bu? Multimedia kah? Dekat pengajaran kali. Oh. Oke, Bu. Ya, nanti kira-kira gimana kalau Anda lah sama, Bu, ya sudah. Kecuali yang pengen konsultasi mungkin ya konsultasi efektif gitu memang harus satu-satu ya. Datang nanti saya kalau misalnya nggak ada yang offline ini konsultasi aja berarti. Tapi kalau misalnya Bu, saya pengen offline ini kuliah ya sudah kita anggap itu kuliah karena memang pembahasan materi ini kan harus diambil atau satu meeting pertemuan untuk pembahasan masalah penelitian. Jadi minggu depan tolong Anda sudah buat judul dan rumusan masalah. Judul, latar belakang masalah dan rumusan masalah untuk penelitian kualitatif komunikasi. Ingat ya, komunikasi. Nah, dari materi itu ya akan saya luruskan nanti kira-kira apakah judulmu sudah tepat, masalahnya sudah pas, ada data yang mendukung masalah. Ya sebenarnya itu dulu. Karena yang paling sulit itu masalah. Ya enggak? Anda harus cari data dan itu bukan data rekayasa ya, itu data betul, data betul, ya benar, data tidak rekayasa. Ya, meskipun datanya itu hanya sekedar website, nggak masalah. Yang penting itu data toh. Bu, saya belum sempat ke lokasi, Bu, saya ini ada, tapi di data website sudah lengkap, nggak apa-apa. Ya, misalnya jumlah ini, jumlah itu kan harus ada data itu. Sumbernya dicantumkan, ya. Pakai apa, Bu? DAMD atau PIK? Monggo, terserah. Yang penting mau mudah difahami ya, sistematis. Coba nanti masing-masing ketua kelas mau data
Ya, mendata anak buahnya yang pengen offline berapa. Karena memang syaratnya yang ketika kita kuliah offline, yang online juga bisa gitu loh. Jadi kita ngadep Zoom dan di situ ada orang-orang. Ya, cuma kita gini aja berarti saya. Seperti kemarin saya cek di dosen-dosen tuh nggak ada yang pakai PowerPoint kok. Ya, cuma duduk, mungkin PowerPoint-nya ada di Zoom ya. Nah, kita yang jelaskan anak-anak yang offline malah nggak lihat toh, nggak lihat PPT-nya. Nah, seperti itu cuma duduk gini, saya di sini hadap Zoom, Anda yang masuk Zoom saya nih depan saya, terus tambah di situ ada anak-anak yang duduk di kelas. Itu aja cuma. Ya, nanti tolong kelas DEF ketua kelas masing-masing mendata siapa yang ingin offline. Kalau misalnya hanya 5 orang, kelas A 5 orang, kelas B 5 orang, kelas C 6 orang, D5, E5, F6, kita gabung jadi satu. Bu, itu ada maksimal untuk Maksimal 20. 20. Satu kelas. Oh, satu kelas. Oke, Bu. Soalnya kursinya kan 40. Ya. Terus dikasih jarak. Oh. Pakai masker, cuci tangan. Bu Suci, Nah, gimana? ini ada yang tanya untuk dicat minggu ya. depan itu kelompokan atau individu bikin LBM sama rumusan masalahnya? Individu. Nah, kalau misalnya itu individu, terus yang tugas kelompok itu mulainya kapan, Bu? Ini katanya. Oh iya, nanti setelah ini berarti, Lin. Oh iya. Setelah ini. Besok satu kali saja untuk pembahasan masalah penelitian. Mungkin tidak bisa semua dibahas. Nah, makanya sebenarnya saya memberi fasilitas offline itu untuk yang tidak terbahas di forum Zoom. Ya. Ya, Bu. Bu Suci. Kita harus praktek ini. Ya, Gi, gimana, Gi? Berarti minggu depan itu kita udah bawa tugasnya sekalian kuliah offline buat bahas tugasnya dari masing-masing yang dibawa itu, Bu. Boleh iya, kuliah offline-nya belum disepakati toh, Gi. Nanti jangan-jangan nggak ada yang mau offline. Kalau nggak ada yang mau offline kan otomatis kan sudah kita online saja. Nanti karena dosen wajib offline, maka offline-nya saya ganti yang konsultasi saja, yang pengen datang ke kampus, konsultasi. Karena di sini tidak cukup waktunya ya, di Zoom tidak cukup untuk membahas satu persatu. Ya mungkin karena sampel, misalnya sampel hanya 5 anak yang bisa dibahas, dan lainnya pengen bertanya di mana. Gitu? Ya. Karena saya hanya punya 8 kali pertemuan. Ini sudah pertemuan ketiga ya. 3, nanti keempat ini. Nah nanti kan saya harus 3 ya, masih 3. Nah berarti pas ini. Besok pertemuan membahas, saya belum menjelaskan ini juga ya, belum menjelaskan metodologi penelitian. Nah berarti nanti diskusinya tidak hanya satu metode, misalnya 2 metode sekali satu forum, satu sesi, dan itu tidak bisa semuanya tampil presentasi kalau di Zoom ya. Misalnya nanti metode studi kasus dan fenomenologi, nanti yang maju kelas DE. Nanti untuk yang metode framing misalnya kelas F. Ya makanya saya tunggu datanya untuk masing-masing ketua kelas. Kalau misalnya memang ada yang offline, kita minggu depan jam 1 offline. Jam 1 offline, kalau misalnya bisa digabung dan tetap buka Zoom saya bagi yang online. Bu mau nanya, Bu. Bahkan. Itu yang list online apa offline harus pakai name atau nama aja, Bu? Ya pakai name lah. Oke. Makasih ya, Bu. Oke lah. Ya takutnya ada yang nggak pakai telepon name. Kayaknya belum butuh itu, Bu Farhan. Mbok makan dulu. Biar fokus. Mau. GoFoodin dong. Ntar gue bayar. Ini
Ini kayaknya Farhan ini bisa diteliti nih Farhan ini. Sangat Bu. Teliti apa, Bu? Kirim sama Biondi langsung neliti tuh, turun tangan. Ntar tak bantuin Rip, Biondi. Langka tuh, Bu. Boleh. Enggak, jangan-jangan ada kepribadian ganda nih. Serius, Bu, aku. Kalau yang namanya kepribadian ganda itu 11 kepribadian aja bisa kok pada satu orang kok. Bukan berarti ganda itu 2. Di luar Itu negeri Farhan itu 12 ada tuh. satu orang punya kepribadian berapa puluh itu ya. Kalau di 48 ya? 11 ya atau 7 itu. Jadi bolak-balik jadi X, jadi Y, jadi Farhan, kamu jangan bikin gitu ya. Apa itu? Iya. jangan bikin gaduh. Istighfar, Mas Farhan, istighfar. Nih Ustadz Kirip udah bersabda nih. Ini kayaknya Farhan itu bisa lurus kalau sudah punya pacar ini kayaknya. Katanya Alin mau. Jangan salah, Bu. Itu udah punya pacar. Rantri boleh, Bu, rantri, Bu. Waduh, Rantri. Rantrinya nggak mau. Rantri ternyata. Maaf. Rantrinya yang kabur. Rantri kabur. Hati-hati, Mas Farhan. Mas Rantri. Farhan, hati-hati. Rantri meninggalkan grup tulisannya. Rantri. Pacar kok. Gimana tuh? Rantri udah ada, Mas Farhan. Mungkin boleh diganti, Alin. Alin boleh. Makasih. Next, makasih. Farhan lebih lurus. Alin nolak lu, ngawur. Wah, Alin parah. Alin itu udah punya ya. Ya. Mungkin kita Alin bisa lanjutkan membawa lagi. ke jalan yang Masih lurus. ke konteks ya. Jangan gojek terus. Gojeknya nanti lagi. Intermezzo, Bu, biar Farhan nggak kemropok. Dan nanti intermezzo kebablas. Nanti nggak jadi kuliah. Soalnya intermezzo seru ya, Bu. Masih ada nggak? Masih bingung nggak? Coba ya, nanti Anda coba buat 2 halaman saja. Tapi harus ada data ya. Minimal 2 halaman. Kalau saya mengatakan minimal, berarti boleh maksimal. Bu, kalau di skripsi beneran berapa toh kalau LBM? Saya patok 8 halaman sampai 10. Itu LBM saja. Kalau satu proposal 20 sampai 30 halaman. Buat isinya tadi latar belakang sampai apa, Bu? Judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah tolong diperhatikan selalu dalam bentuk pertanyaan, sebagaimana di kuantitatif ya. Cuma kalau di kualitatif itu rumusan masalahnya dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Jadi pertama bagaimana dulu. Bagaimana strategi promosi PT Andalas dalam meningkatkan penjualan melalui IG. Sudah itu aja, rumusan masalah satu saja. Nanti kalau sudah lanjut ke tujuan penelitian bisa dipecah ya. Bagaimana tanggapan dari followers ya. Bagaimana tanggapan dari kompetitor. Ya gitu ya, Gi. Utari mana? Utari Duyanti? Iya, Bu. Mana Utari? Bu. Ya. Oke, Utari. Nggak mau on cam, sinyal. Sudah, apalagi yang mau tanya siapa? Bu, saya mau nanya, Bu. Siapa nih? Adit, Bu, saya, Bu. Oh iya, silakan, Dit. Oh ya, Bu, mau nanya itu kan berarti kan maksudnya bikin LBM sama rumusan masalah, Bu ya. Nah, iya kan? Maksudnya bikin LBM sama rumusan masalah doang toh. Nah, itu yang rumusan masalah itu berapa pertanyaan, Bu? Maksudnya ada minimal atau maksimal? Nah, Adit baru selesai ngomong saya gimana tadi? Iya, soalnya baru naik haji dulu, Bu. Oh iya deh. Ngantuk, Bu. Sampai tawaf. Satu pertanyaannya adalah bagaimana plus disambungkan dengan judul penelitian itu sudah jadi rumusan masalah. Oh,
Ya, berarti satu aja cukup ya, Bu, ya. Berarti kamu tadi ngalamun ya, Adit ya. Iya, Mas Adit, tolong Padahal tawafnya tadi diselesaikan Adit dulu. itu dari Mas awal Adit ngomong loh. ngantuk. Saya baru naik haji tuh baru tawaf kali ya. Enggak, Bu. Enggak, Bu, Iya, cuma gambaran doang sih, Bu, nih, Bu. Kamu itu rukun hajinya habis ini lempar sumroh. Masih ada? Bu Suci, saya mau tanya. Oke, silahkan. Siapa nih? Safira, Bu. Safira, ya silahkan saya. Bu, kalau misal nih, saya pulang kampung, terus nanti kalau mau apa namanya, mau konsultasinya nitip temen yang di Jogja gitu bisa nggak, Bu? Lah sudah, Mbok dikonsultasikan pas Zoom gini. Nggak, misal nggak kebagi waktunya gitu, Bu. Oh. Ya nanti alternatif ya, mungkin bisa saya buka Zoom per kelas bisa. Bisa offline nitip temannya juga bisa. Kamu di mana tuh pulang kampungnya? Di Trenggalek, Bu. Trenggalek, Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Kamu belum selama pandemi belum pernah ke Jogja ya? Sudah, Bu. Ini saya masih di Jogja, tapi bentar lagi disuruh pulang. Oh gitu. Ya, bisa. Silahkan. Baik, Bu. Makasih. Karena ini 4 SKS, sebenarnya kita punya waktu lama ya untuk 1 kali tatap muka. Jadi tolong kita nambah sedikit ya, dari 1,5 menjadi 2 jam itu nggak apa-apa. Karena sebenarnya ini 4 SKS. Anda bayarnya 4 SKS. Tapi cuma Anda betah nggak gitu loh. Kuliah 2 jam atau 2,5 via Zoom itu betah nggak? Masalahnya itu. Kurang. Kalau di intermezzonya kayaknya enggak, Bu. Banyak cerita gitu. Banyak. Bu Suci, Ya. tadi untuk yang latar belakang sama rumusan masalah itu minimal berapa halaman, Bu? Pas nge-like 2. sinyalnya. 2. Oh, 2. Oh iya, makasih, Bu. 2 1,5 spasi ya. Oh iya. Tapi kayaknya 2 pun nggak maksimal nanti. Ya, itu kan minimal ya. Mungkin idealnya 3 ya. Idealnya 3 halaman itu udah data masuk. Karena Anda kadang-kadang harus share gambar ya toh, share tabel. Ya misalnya Anda penelitian Instagram, ya Anda foto tuh kayak dulu ya Instagram followersnya berapa, Anda screenshot juga bisa. Kadang-kadang untuk tabel gambar bagan itu kan makan tempat. Ya. Kan data Anda nggak hanya tulisan, data Anda ada gambar, ada tabel, ada kurva, ya toh. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kirip kok nggak pakai kacamata, kenapa toh? Kan di rumah, Bu. Oh, Kalau gitu. kalau di kelas nggak kelihatan papan tulisnya. Oh, kalau di sini zoomnya kelihatan ya wajah-wajahnya juga ya. Iya, Bu. Kamu minus berapa? 2,5, Bu. Dua-duanya? Iya. Ya, oke. Ada lagi enggak? Ini sebetulnya waktunya Anda bisa panjang. Ya, mungkin ini yang membuat jenuh, mungkin ya terus pengen offline tuh ya mungkin ini gitu. Nah, kemarin kalau anak-anak yang offline kok ya mau nonton. Jadi ya, kayak gini saya ini cuma di belakang di depan saya ada orang gitu aja. Berarti sama aja ya kayak gitu ya. Kalau dulu ya, kita pas kuliah dulu ya di statistik repot banget ya itu. Ngengok kono, ngengok kene, terus ada asisten penjaga kamera itu, Farhan itu. Kameranya melorot sana, melorot sini. Maka kalian bayangkan repot loh, jadi malas loh saya untuk offline ya. Kameranya belum pakai masker sumuk ya tuh.
Saya harus ngomong pakai mic-nya khusus. Ya monggo, itu fasilitas dari kami untuk melayani mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa memang menghendaki offline, ya kita harus mau gitu ya. Karena mahasiswa bayar, kita dibayar. Itu sampai kalau yang di UM Malang itu sampai ada demo itu. Karena potongannya mahasiswa itu sedikit, sepertinya hanya 500.000. Padahal itu setiap semester naik. Nah, sama aja toh. Sehingga mereka berdemo minta offline. Nah ini sebelum Anda berdemo kita sudah menyediakan offline. Cuma mahasiswanya nggak mau. Lalu lucu toh. Dosennya juga ada yang takut. Dosennya yang punya penyakit dalam itu kan banyak ya, beberapa itu takut itu offline. Yang punya penyakit diabetes, jantung. Ya sudah capek. Have you tired? No ma'am gitu ya kalau di di IP course itu. Have you hungry? No ma'am, enough ma'am. Sudah. Ya kemarin yang IP course itu minta offline, ada anak 13 anak tapi nggak tahu prakteknya yang datang berapa. Ada 13 anak di Jogja pengen offline ya, yang internasional pas 2020. Udah, Dit, puas? Udah manasiknya udah selesai ya, manasiknya tawaf. Nah, Bu. Nanti hati-hati pulang ke Indonesia ya. Ya, Bu. Ya, Bu, insya Allah mau ke Ojo sana sih, Bu. lali. Tes rapid ojo lali. Nanti nanti di Oleh-olehnya, Bro. coklat dan kurma. Aku mau coklat. Iya sih. Ya insya Allah sih Bu, mau haji sih Bu. Insya Allah kalau rencananya mau berangkat tahun ini, cuman karena ya pandemi ya nggak tahu tahun berapa berangkat. Jatahmu tahun berapa, Dit? Jatahmu tahun berapa? 20 Apanya? kemarin? Enggak sih. Sebenarnya jatahku tuh mau berangkat haji itu tahun ini Bu, 21. Cuman karena tahun kemarin itu ya tahun 20 yang nggak diberangkatkan ya nggak tahu ini mau berangkatnya sampai tahun berapa. Kamu kalah dengan saya itu jatahnya 20 berangkat. Oh, saya jatahnya 21 Bu, soalnya Bu. Saya harusnya 20 ya toh, 20 dipending. Ini nggak tahu kalau dipending lagi ya sudah ikut aja toh. Ya bisa Bu, ya sih Bu, nanti mundur-mundur lagi soalnya nggak tahu sampai tahun berapa. Iya. Ya sudah kita tunggu aja sudah. Sekarang itu antrian di Jogja sudah 28 tahun loh. Jadi coba kalau Anda 30 tahun saja baru daftar haji, ya, maka hampir 60 loh Anda berangkat. Sudah nggak usah haji aja Bu, umroh. Mungkin lama-lama begitu ya, ibadah yang harusnya wajib jadi rukshoh ya. Karena dengan penantian sampai 30 tahun itu kan usia manusia bagaimana? Kecuali dari kecil ya SD sudah didaftarkan haji. Ya, seperti itu. Mungkin ya orang akan ya menjadi rukshoh itu tadi, mendapatkan keringanan. Ya usianya udah nggak nyampe nanti no ya. Ini daftar 40 tahun gitu kan ya. 40 tahun, antrinya 35 tahun, ayo 75 tahun baru berangkat kok. Ini aja teman saya ya yang ditunda berangkatnya sudah meninggal berapa orang loh ini. Bukan masalah tua loh. Ya, sakit ya ini. Jadi udah dapat niat ini. Gara-gara ditunda terus meninggal, ya wes dikasihkan anaknya. Udah besok ya nek duit ya haji plus gitu kan. Nek nggak punya ya sudah, umroh nggak mampu ya wes. Yang tadinya wajib bagi yang mampu, karena mampu tidak hanya uang ya, mampu itu juga usia fisik. 75 nggak kaji ya mesake toh ya. Jalannya belum penyakit, misalnya penyakitnya, sing ngopeni sopo di sana. Kamu daftarnya tahun berapa, Dit? Tahun berapa ya Bu ya? Kayaknya kalau nggak salah tuh waktu SMP di Bu. Kalau nggak salah tahun 2013 deh. Ya kalau nggak salah 13. Pokoknya waktu aku SMP sih Bu, waktu SMP gitu. Betul, aku juga antrinya 8 tahun. Saya daftarnya 12, ya berangkat 20. Kamu aja SMP aku nggak tahu.
Belum kenal, bro. Ini jamaah termuda ya kan. Iya. Jamaah termuda itu biasanya dijadikan karu ya, ngopeni wong tuwek-tuwek ya, gendongi. Gendongi melayani yang sepuh-sepuh itu. Iya sih. Ya sih, Bu, kebanyakan saya. Saya itu ya sudah manasik sudah ya sampai berapa kali. Wes tes ini ya, tes kesehatan tuh sampai 3 kali, tes kebugaran, tes fisik. Kemarin tuh ya sudah meningitis loh. Kemarin ini loh belum lama, 2 bulan yang lalu meningitis sudah. Sepertinya sudah mau berangkat ya. Terus sudah pelunasan ya. Ini kemarin tuh paspornya sudah diminta lagi. Dulu dikembalikan, terus paspornya sudah diminta lagi. Ya, tunggu mau berangkat atau enggak. Nah, ini sudah tidak pasti mau berangkat lagi atau enggak. Nah, vaksin pun belum sampai, ya kan? Siapa di antara ini yang sudah daftar haji? Adit tok. Ya mungkin sih, Bu. Mungkin sih. Bu. Ya, nggak apa-apa kan memang. Baru nabung, Bu. Loh, sekarang kan sudah bisa. Masih nabung, Bu. Enggak ikut Iya, yang sudah, Bu. itu loh. Yang sekian juta udah dapat porsi, bayar berapa? 2 juta kalau nggak salah. Berapa? Aku lem bayar le mangkat 2023 sesuk. Siapa ini? 23 siapa? Yang berangkat tahun 23. Biondi. Biondi berangkat tahun berapa? Biondi. Itu masih nabung sih, Bu. Ikut program yang di bank tuh, Bu. Ayo, wis entuk porsi belum? Belum. Belum. Kayaknya 2030 ke atas, Bu. Ya nggak apa-apa nanti. Masya Allah, Biondi. Ternyata ini juga ya Biondi ya. Komitmennya terhadap agama juga lumayan ya, juga bagus. Terus apa nabung haji juga ya. Neng kok mus daftar haji kok subuh jam 09.00 ya? Nggih, pelan-pelan, Bu. Subuh jam 09.00, jam 12 baru bangun subuh apa duhanya jam piro. Oke, masih enggak? Cukup. Bu, nanya Bu. Oke, siapa Bu. Eko ya? Kalau aku ada kepikiran buat ini kan Bu, saya ada kepikiran buat neliti gaya komunikasi pemain game online. Nah, itu tuh harus maksudnya harus kan dalam game itu biasanya ada squad kan game Bu? online. Iya. Oh ini ya, masuknya ke ini fenomenologi ya maksudmu? Iya. Iya bisa. Tapi itu harus ya, gaya bahasanya sih. Kalau apa namanya game online ya bisa etnografi, bisa fenomenologi. Bisa. Tapi itu harus gamer tuh ini? Lingkupnya itu emang harus spesifik ya Bu? Ya artinya kan ketika kamu bicara gamernya yang gamer unik kan ya, bukan sekedar gameran gitu kan? Misalnya dia sudah punya apa poin sekian, juara sekian. Tapi kamu sanggup nggak setiap hari duduk di sebelahnya gamer ini? Karena kebetulan saya juga main kan Bu. Loh iya kan kamu, yang diteliti kan bukan kamu kok. Jadi mungkin ya bisa sih Bu. Ya artinya. Kalian mabar Mas. Iya. Gamer apa tuh PUBG? Nah. Mobile Legends sih Bu. Mobile Legends. Ya artinya iya, ini ketika kamu mau masuk ke fenomenologi atau etnografi ya kamu harus tahu persis ya pengalaman dia, apapun yang dia lakukan dalam konteks kegameran dia, ya kamu harus tahu. Sehingga penelitiannya tidak cukup ya 3 kali ketemu nggak cukup. Kalau studi kasus mungkin 3 kali ketemu cukup ya. Gitu. Kalau misalnya kita udah dari sebelum penelitian ini kita udah kenal gitu Bu? Ya nggak apa-apa, ditulis aja yang diketahui datanya apa. Cuma kalau sebelum penelitian kan kamu belum fokus ke konsep tertentu ya. Oh ya Bu. Nah, padahal kalau
sudah ke konsep, kaitannya kan sama teori kan ya. Iya, Bu. Teori-teori itu apa yang harus dicari kan gitu. Misalnya teorinya interaksionisme simbolik. Itu kan termasuk simbol-simbol yang dia pakai ya toh untuk mempromosikan dia sebagai gamer, gitu kan? Bahasa-bahasa yang dia lakukan, bahasa di dalam gamer, bahasa dengan lingkungan sekitar, apapun yang dia lakukan terkait dengan komunikasi itu yang kamu teliti. Oh, ya Bu, baik Bu. Kalau misalnya kamu ragu, ya, kamu ragu Bu ini nanti penelitiannya lama, kamu bisa lari ke studi kasus, ya. Misalnya gaya komunikasi, kalau gaya komunikasi itu biasanya komunitas, Komunitas ya Bu. bukan orang. Tapi kalau Oh, iya. bicara etnografi, fenomenologi itu bisa perorangan. Tapi kalau studi kasus, misalnya kamu bicara gaya komunikasi itu komunitas. Misalnya gaya komunikasi komunitas R.E. King. Ini yang dicari apa? Verbalnya gimana? Kalimat-kalimat dari R.E. King komunitas ini apa sih yang muncul? Oh amunisi, oh pengairan, oh ini. Bagaimana non verbalnya? Oh glayer, gitu. Oh mancal-mancal kaki, gitu. Jadi mereka berkomunikasi dengan gaya khas, ya, yang merupakan identitas mereka yang tidak dimiliki oleh identitas komunitas yang lain. Oh, iya Bu. Baik Bu, makasih Bu. Jadi kalau kamu fenomenologi ya gamernya itu memang gamer atas ya, papan atas tuh paling atas. Oh, begitu ya Bu. Tapi kalau misalnya studi kasus kan berarti harus di kayak timnya itu kan Bu? Ya wawancara. Oh, wawancara timnya kan kalau kita mau ambil yang studi kasusnya? Ya. Kalau gamer itu ada komunitasnya tuh. Jadi tuh ada komunitasnya. Ya. Ya sudah, Ada komunitas, tapi kan kalau komunitas tuh terlalu besar Bu. Enggak, kalau di studi kasus tidak. Artinya nanti komunitas itu kan juga tidak semua diwawancara ya. Oh. Anggota komunitas saja, misalnya dari 30 orang kamu ambil 5. 5 itu siapa aja pengurusnya. Ya, pemain terbaik, misalnya begitu. Oh ya Bu. Tapi kamu di latar belakang masalah juga harus atau sudah bisa menyimpulkan bahwa ternyata komunitas gamer PUBG atau Mobile Legends itu memiliki yang khas. Anda sebutkan apa? Ini yang mau dieksplor. Oh. Baik. Tuh, ya. Ya Bu. Masih. Ini kalau kuliah beneran di offline ya, itu sampai 3 jam itu kalau kondisi normal. Ya, jadi satu pertemuan itu bisa sampai 3 jam karena 4 SKS 1 kali. Kalau dipecah 2 kali ya, 1,5 atau 1,4 atau 1,5 ya. Nah, sebenarnya waktu Anda panjang. Ya, nanti bisa saya tambahi apa? Tambahi sesi ya. Meskipun Anda presensinya 8 kali dengan saya bisa nambah sesi ya, karena hak Anda itu sebenarnya lebih dari itu. Apa sama kok 2 SKS dengan 4 SKS sama-sama 16 kali kan? Cuma yang 2 SKS mestinya durasinya setengahnya yang 4 SKS ya. Bisa nanti nambah sesi dengan konsultasi offline ya. Bisa. Atau konsultasi per kelas lewat Zoom saya layani juga ya. Nanti kita lihat situasi dan kondisi. Yang jelas mohon tadi ketua kelasnya siap ya mendata ya, mendata anak buahnya yang pengen offline. Kalau offline-nya seperti itu saya kok malah kasihan mahasiswa ya. Saya kemarin lihat di sebelah kok mau monotok ya dosennya ya ini tadi saya cerita. Dosennya saya gini ya, saya ngadep Zoom terus di depan saya ada 5 orang. Itu aja tuh, nggak pakai kamera juga. Terus apa ya manfaatnya terus gimana kok malah mesake ya datang ke kampus jauh-jauh. Cuma dengarkan seperti di offline gitu. Ya monggo itu Anda. Oke.
Masih? Any questions? Enough, man. Udah, cukup. Cukup mungkin, Bu. Ya, kok kayaknya sudah pada lelah ya. Ngantek Biondi sudah nggak Oke. muncul, ini mesti keturun ini, tiduran ini. Enggak. Yoni ngantuk, Bu. Katanya lagi siap-siap buat asar, Bu, ke masjid. Dia mau Masya Allah. azan katanya, Bu. Bangun toh. Oh, Udah bangun. maka kita Bu senengane. Oke, saya kira cukup ya, tidak ada pertanyaan. Ya, saya tunggu-tunggu. Kita pancing-pancing nggak ada pertanyaan, ya oke silakan Anda berkontemplasi ya untuk membuat 2-3 halaman masalah penelitian. Mungkin Anda jalan-jalan di sepanjang jalan Anda melihat sebuah fenomena yang mungkin bisa Anda jadikan judul, jadi masalah, atau pengalaman dari diri Anda ingat-ingat ada persoalan apa, bisa nggak jadi masalah penelitian, atau dari membaca buku, membaca penelitian terdahulu, dan sebagainya. Oke, saya tunggu tugasnya untuk minggu depan ya. Kita cukupkan sekian kuliah hari ini. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.